Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Ariska dari kelas A Prodi S1 Farmasi dengan nomor NIM 19110055. Di sini saya akan menjelaskan tentang stabilitas obat dalam mata kuliah analisis farmasi. Stabilitas obat. Stabilitas adalah kemampuan suatu produk obat untuk menjaga spesifikasi yang sudah dibuat untuk menjamin identitasnya, kualitas, kekuatan, dan kemurniannya. Instabilitas dapat menyebabkan, yang pertama, perubahan performa yang tidak diinginkan, misalnya disolusi atau bioavailabilitas. Yang kedua, perubahan substansi dalam penampilan fisik sediaan. Yang ketiga, MBB menyebabkan kelegaan produk. Selain itu, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas. Yang pertama, faktor lingkungan, yaitu temperatur, cahaya, oksigen, kelembaban, dan karbon dioksida. Yang kedua, faktor obat atau eksipien di dalam sediaan, yaitu ukuran partikel-partikel obat dan pH sediaan atau lingkungan. Yang ketiga, kontaminasi mikroba. Yang keempat, kontaminasi logam tertinggal. Yang kelima, pembersihan dari wadah. Selanjutnya, jenis-jenis studi stabilitas. Yang pertama, stabilitas fisika, menyiratkan formulasi tidak berubah secara total sepanjang umur simpanannya dan belum mengalami perubahan total dalam penampilan, sifat organoleptik, kekerasan, kerapuhan, ukuran partikel, dan lain-lain. Hal ini penting karena mempengaruhi yang pertama, estetika farmaseutik atau pharmaceutical elegance, yang kedua, keseragaman kandungan obat, dan yang ketiga, laju kelepasan obat. Implementasi dekomposisi fisika. Yang pertama, pembentukan poliform dan hidrat. Yang kedua, hilangnya keseragaman, vaporisasi, sublimasi, adsorpsi obat. 3. Selanjutnya, hilangnya estetika, yaitu wadah luntur, wadah sobek atau pecah, dan lain-lain. Adapun contoh stabilitas fisika, formulasi yang pertama, larutan oral. Kemungkinan instabilasi fisika yaitu kehilangan rasa, perubahan rasa, adanya rasa yang berbeda karena interaksi dengan botol plastik, kehilangan warna, pengendapan, dan perubahan warna. Adapun efeknya yaitu perubahan bau atau rasa. Yang kedua, suspensi. Masalah instabilitas fisikanya yaitu pengendapan, caking, pertumbuhan kristal, dengan efek kehilangan keseragaman kandungan obat dan loss of elegance. Yang kedua, stabilitas kimia. Stabilitas kimia berarti beberapa dekomposisi dalam bahan kimia yang dimasukkan ke dalam formula sebagai obat, pengawet, atau eksipien lainnya. Dekomposisi ini dapat mempengaruhi stabilitas fisika dan kimia obat. Adapun implementasi dekomposisi kimia yang pertama yaitu hilangnya bahan aktif, yang kedua hilangnya pharmaceutical elegance seperti timbul bau tidak enak, perubahan warna ataupun problema rasa. Yang ketiga, terbentuknya produk yang toksis. Adapun mekanisme degradasi, yang pertama hidrolisis, berarti pemisahan oleh air. Beberapa gugus fungsi yang mudah mengalami hidrolisis, yang pertama yaitu tipe obat lactons. Contohnya pilokarpin, spironolacton. Yang kedua amides, contohnya chloramphenicol. Yang ketiga imides, contohnya glutetimide. Yang keempat malonic urease, contohnya barbiturates. Yang kedua oksidasi, yaitu senyawa organik dan anorganik dijelaskan dengan hilangnya elektron dan hilangnya sebuah molekul hidrogen. Gugus fungsi yang mudah mengalami autooksidasi. Gugus fungsinya contohnya yaitu catechols, contohnya catecholamin atau dopamin. Yang kedua ethers, contohnya diethyl ether. Yang ketiga thiols, contohnya dimersaprol atau BAL. Yang ketiga thioethers atau chlorpromazine. Yang kelima carboxylic acid atau fatty acid. Yang ketiga yaitu fotolisis, berarti dekomposisi oleh cahaya. Misal sodium nitroprusside yang diberikan secara infusi intravena untuk terapi hipertensi akut. Jika larutan terlindung dari cahaya, maka akan stabil selama setidaknya 1 tahun. Jika terekspos terhadap cahaya ruangan, maka simpanannya hanya bertahan 4 jam. Adapun cara pencegahan fotolisis yaitu dengan cara kemasan yang cocok dalam botol berwarna, outer kardus, dan aluminium foil.
Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi laju degradasi. Yang pertama, pH keasaman atau kebasaan suatu larutan mempunyai pengaruh terhadap dekomposisi senyawa obat. Larutan dapar aspirin stabil maksimum pada pH 2,4, di atas pH 10 laju dekomposisi meningkat tajam. pH juga dapat mempengaruhi laju oksidasi. Yang kedua, kompleksasi. Pembentukan kompleks menurunkan laju hidrolisis dan oksidasis. Misal, kompleks kafein dengan anestesi lokal seperti benzokain, prokain, dan tetrakain dapat menyebabkan suatu penurunan laju degradasi hidrolisisnya. Yang ketiga yaitu surfaktan. Surfaktan non-ionik, kationik, dan anionik ketika ditambahkan dalam larutan yang mengandung obat membentuk misel dan partikel obat menjadi terperangkap di dalam misel. Gugus hidrolisis seperti OH tidak dapat mempenetrasi tutup misel ini dan tidak dapat mencapai partikel obat, sehingga laju hidrolisis menurun. Yang keempat, keberadaan logam berat. Logam berat seperti tembaga, besi, kobalt, dan nikel meningkatkan laju pembentukan radikal bebas dan meningkatkan dekomposisi oksidatif. Yang kelima, cahaya dan kelembapan. Cahaya, terutama sinar ultraviolet, meningkatkan fotolisis, kelembapan meningkatkan dekomposisi hidrolitik. Yang selanjutnya yaitu stabilisasi obat terhadap hidrolisis, oksidasi, dan fotolisis. Yang pertama yaitu temperatur. Semua produk obat disimpan pada temperatur yang sesuai untuk mencegah percepatan dekomposisi karena panas. 3 jenis temperatur yang disarankan untuk penyimpanan obat yaitu temperatur ruangan, penyimpanan dingin, dan gudang penyimpanan yang didinginkan. Yang kedua, cahaya. Material sensitif cahaya disimpan dalam botol berwarna. Yang ketiga, kelembapan. Material kemasan dipilih biasanya kaca dan plastik untuk mencegah terpaparnya produk obat terhadap kondisi lembab yang tinggi. Yang keempat yaitu oksigen. Kemasan yang tepat menjaga kandungan oksigen dari larutan dan menyisakan ruang yang sangat kecil di botol di atas produk obat merupakan metode untuk melawan oksidasi. Yang kelima, agen pengkelat. Membentuk kompleks dengan ion logam berat dan mencegahnya dari dekomposisi oksidatif yang terkatalisis. Misal, turunan etilenediamin, tetrasatik acid, dan garam, asam sitrat, dan asam tartrat. Yang keenam, pelarut. Dengan penambahan pelarut yang cocok, mungkin dapat menurunkan laju hidrolisis. Selanjutnya, stabilitas mikrobiologi. Stabilitas mikrobiologi menunjukkan bahwa formulasi tidak mengalami beberapa serangan mikrobiologi dan memenuhi standar sehubungan dengan berkurangnya kontaminasi atau sterilitas. Degradasi atau kontaminasi mikroba dapat terjadi pada obat-obat injeksi, produk obat mata, produk kosmetik, dan alat-alat bedah. Adapun sumber kontaminasi mikroba yaitu air, yaitu gram negatif group, Pseudomonas, Xanthomonas, udara, yaitu sumber kontaminasinya spora jamur, Penicillium aspergillus bakterial, Spores bacillus, dan gam, Actinomyces, animal product yaitu Salmonella dan coliform, personal yaitu coliform dan Streptococcus. Adapun pengawet yang biasa digunakan dalam sediaan farmasi yaitu injection, pengawetnya phenol, kresol, dan klorokresol dengan konsentrasi phenol 0,5%, kresol 0,3%, dan klorokresol 0,1%. Yang selanjutnya krim, yaitu parabens dengan konsentrasi 0,1 sampai 0,2%. Yang kedua yaitu klorokresol dengan konsentrasi 0,1%. Yang ketiga yaitu tablet dengan pengawet metil paraben dengan konsentrasi 0,1%. Adapun pengemasan dan stabilitas. Yang pertama yaitu wadah langsung atau kemasan primer, dan penutupan sangat penting dalam pengaruhnya terhadap stabilitasi produk. Yang kedua, kaca, tahan terhadap perubahan kimia dan fisika dan merupakan bahan yang paling umum digunakan dalam pengemasan stabilitas obat. Yang ketiga yaitu plastik. Tetapi penggunaan plastik mempunyai beberapa permasalahan, yaitu migrasi obat melalui plastik ke lingkungannya, transfer uap lembab lingkungan, oksigen, dan elemen lain ke produk farmasi, tercucinya kandungan wadah ke obat, absorpsi obat atau eksipien oleh plastik. Yang keempat yaitu logam. Beberapa campuran logam dan aluminium dapat digunakan sebagai wadah untuk emulsi, krim, dan pasta. Yang kelima yaitu karet. Tetapi penggunaan bahan karet juga mempunyai kendala, yaitu tertariknya kandungan obat dan tercucinya kandungan wadahnya. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun.
Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.